Halo orang Tangerang, balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Wah, kemarin kita sudah memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober. Dan Botang hari ini lagi berada di Sanggar Batik Kembang Mayang yang berada di Kampung Batik. Nah, sudah bersama Botang, Pak siapa namanya? Zul. Oke, Pak Zul di sini sebagai apa, Pak? Saya sebagai Ketua Kampung Batik Kembang Mayang. Baik, sebagai Ketua Kampung Batik Kembang Mayang bersama ketuanya langsung nih ya. Nah, makanya Botang mau cari tahu lebih dalam nih terkait dengan awalnya Kampung Batik ini terbentuk dan konsep awalnya itu seperti apa sih, Pak? Kampung Batik ini awalnya memang kita sih tadinya sesama pengurus, kebetulan ada almarhum Budi Darmawan, kita bareng-bareng bagaimana membangun batik karena waktu itu ada program PHBS ya, Pola Hidup Bersih dan Sehat yang dilombakan setiap tahun oleh Pemkot Tangerang dan kita coba mengambil event itu dan kita tampilkan sesuatu yang berbeda. Kemudian kita tertarik dengan batik ya kita buat motif batik di tembok-tembok rumah warga di sini. Nah dari situlah mulainya dan viral ya karena banyak yang ikut foto terutama anak-anak milenial itu mengambil lokasi menurut mereka ini sangat nyentrik gitu karena ada motif yang berbau batik ada di sini. Awalnya dari situ sih kita mulai ya. Jadi ini sepanjang jalan ya, tadi Botang juga lihat ada motif batik. Ya, motif batiknya dari apa aja nih, Pak? motif batiknya ada yang beberapa dari Tangerang, ada beberapa dari Jawa, dari Jogja, ada beberapa dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, dari Lampung. Ini belum semua ya, karena ini kan masih sebagian karena kita Kampung Batiknya masih belum selesai. Program kita masih ke depan itu ingin ada seluruh motif batik yang ada di Indonesia itu makanya ada di sini gitu. Jadi ada nilai edukasi supaya nanti orang yang berwisata ke sini bisa melihat motif batik yang ada di Indonesia itu ada di sini gitu. Nah, okay. Lalu Pak ceritanya terbentuknya Sanggar Batik ini Mama ini seperti kita lihat di belakang banyak batik itu gimana Pak ceritanya? Ya sebenarnya Sanggar itu setelah ada Kampung Batik kita juga berpikir kita dari beberapa orang warga di sini berpikir bagaimana keberlangsungan batik ini bisa berjalan gitu ya karena kan tanggung jawab moral kita ke depan juga bagaimana di sini tuh ada kegiatan batik yang bisa diandalkan. Nah, akhirnya kita coba aja ibu-ibu di warga sekitar sini untuk belajar membatik. Kemudian kita punya ada satu komunitas batik di Rumah Batik Pelbatu di Tebet. Nah kita ibu-ibu diajak untuk belajar di sana mengenal batik dan alhamdulillah sudah bisa dan mereka juga ikut sertifikasi dan sekarang sudah menjadi pengrajin batik yang bisa bersaing, yang bisa mengajar juga dan akhirnya kita step by step bisa buat sanggar dan mulai dikenal ya. Kita mulai menerima masyarakat luas termasuk anak-anak sekolah untuk belajar membatik karena kita mengangkat edukasi membatik ya, pengenalan batik. Baik. Ini di sini sering didatangi dari masyarakat luar ya, dari luar. Bahkan dari luar Tangerang pun ada banyak dari Kalimantan, dari Sumatera, bahkan dari Papua pun pernah kemarin ya untuk mengenal. Biasanya mereka ingin mencari tahu apa nih Pak? Apakah motif-motif batik ataukah cara pembuatannya atau seperti apa? Ya, yang pasti pertama mereka penasaran ya, kok ada satu kampung batik yang berada di pinggiran ya. Sebenarnya kan ini posisinya adalah di pinggiran Kota Tangerang dan di pinggiran ini Jakarta Selatan perbatasannya dengan Jakarta Selatan dan dekat dengan bandara. Itu yang pertama. Yang kedua mereka melihat apa sih kegiatan dilakukan batik itu, secara belajarnya seperti apa sih batik. Yang ketiga juga mereka pengen mengangkat apa yang mau diangkat dari motif itu karena kebanyakan mereka juga di daerah-daerah itu punya motif-motif sendiri tapi tidak berjalan gitu ya. Jadi mereka juga sambil studi banding belajar bagaimana sih bisa membangkitkan, menggerakkan masyarakat lokal itu untuk diberdayakan jadi sebagai pengrajin batik seperti di sini gitu loh. Ya seperti itu sih. Baik, lalu untuk batik-batik yang ada di sini ada dari mana aja nih Pak? Ini kan ada Kembang Mayang juga nih. Ya. Nah, itu gimana ceritanya nih Pak? Kembang mayang itu memang setiap ciri khas kita harus punya ya karena nanti akan tamu yang datang akan bertanya ciri khas motif batik di sini apa ya, kita punya kembang mayang ini tadi di depan di sini juga
Salah satunya Kembang Mayang ini sebenarnya kita ambil Kampung Batik Kembang Mayang itu memang kita ambil dari komplek namanya Kembang Larangan, jalannya Jalan Mayang. Jadi kita kombinasikan menjadi Kembang Mayang. Tapi kebetulan pohonnya juga memang ada di sini, di sekitar sini, ya, Kembang Mayang itu. Dan kita coba menongkat juga di motif itu ada filosofinya yang berkaitan dengan ciri khas kota Tangerang ya, yang religi. Nah, kita coba kembangkan di motif itu. Jadi Kembang Mayang itu sebenarnya ada filosofinya juga. Makanya kita angkat motif Kembang Mayang. Di samping itu kita juga terus ibu-ibu di sini itu membuat motif-motif baru ya, menyesuaikan karena karakter di Tangerang yang suka dengan warnanya cerah ya, dengan motif yang baru. Yang kedua kita juga terus menarik anak-anak sekarang yang milenial supaya nanti lebih tertarik dengan batik. Ya, jadi kita terus kembangkan dengan motif-motif yang ada selain yang mungkin motif-motif yang sudah biasa ya kita coba cari motif yang baru, yang kontemporer yang bisa menarik mereka untuk datang kemari gitulah. Menarik sekali. Lalu kalau misalnya ada pengunjung dari luar nih Pak, tadi kan Bapak juga sampaikan kalau ada anak sekolah, biasanya kegiatannya mereka di sini apa nih Pak? Mereka pasti pertama adalah pengenalan batik ya. Kita akan mereka memang di samping sekolahnya juga memang ada kegiatan untuk mengenal batik lebih dekat. Yang kedua kita di sini akan memberikan juga teori sejarah mengenai batik secara singkat pastinya. Yang kedua nanti praktek secara langsung karena biar mereka lebih mengenal lebih dekat proses batik itu, khususnya batik tulis dan cap itu seperti apa ya. Jadi tahapan-tahapan itu supaya oh ternyata mereka tahu dong budaya Indonesia yang diandalkan batik itu ternyata seperti ini gitu ya prosesnya, dan itu semua dilakukan oleh asli orang Indonesia gitu. Nah itu yang kita kedepankan, dan edukasi ini sangat membantu, alhamdulillah membantu. Biasanya edukasi apa nih Pak yang disampaikan terkait dengan batik ini agar mereka juga menjadi semakin tahu terkait batik ini tuh seperti ini loh gitu. Ya paling utama adalah mengenai ya kebudayaan Indonesia ya pastinya, karena kan ini kan seperti bahan-bahan yang ada di sini itu kan ya dari ada lilinnya, dari warna alam itu ada semua di Indonesia. Dan proses ini kan kita kenalkan bahwa ini loh kebanggaan Indonesia yang dari dulu turun temurun sudah sudah pernah dilakukan dan tinggal kita meneruskan gitu loh. Nah, ini yang perlu mereka tahu gitu mengenai batik Indonesia. Oke, baik. Nah, biasanya batik itu ada yang pakai canting, ada juga yang dicap. Ya, betul. Gimana sih Pak? Proses-prosesnya juga seperti apa sih kalau untuk membatik ini? Ya, ada canting tulis, ada canting cap. Karena memang tulis ini memang harus butuh ketemuan dan kesabaran juga karena pengerjaannya memang cukup memakan waktu yang cukup lama, tergantung dari motif ya. Kalau batik tulis itu, kalau batik cap mungkin pengerjaannya agak bisa lebih pendek karena pengulangan dari motif yang ada gitu. Tinggal pilihannya, tapi dua-duanya semua diakui sebagai asli batik memang proses, karena melalui proses batik yang sudah ada dalam aturan batik Indonesia. Berarti ada prosesnya. Ya. Pak ya, kayak dilukis dulu gitu ya Pak. Ya, motif pasti di awalnya nanti akan buat motif dulu, nanti jiplak motif, terus nanti setelah itu dicanting, setelah canting nanti diwarnai seperti yang ibu-ibu ini lakukan. Terus nanti ada setelah pewarnaan itu ada namanya fiksasi, penguatan warna supaya warnanya tidak luntur. Terus nanti baru ada terakhir itu proses melorot itu untuk melepaskan malam sebagai perintang warna. Itu proses terakhir. Jadi 5 tahapan itu masih dilalui. Biasanya satu lembar kain itu bisa menghabiskan waktu berapa lama nih Pak pengerjaannya? Tergantung ya, kalau tulis ya tergantung motif juga, bisa 1 lembar itu 2 minggu, bisa saja 1 bulan kalau tulis. Tapi kalau cap mungkin lebih singkat waktunya, bisa lebih pendek. Nah, karena semua tergantung dari motif yang dituangkan di kain gitu. Nah, semakin dia rapet motifnya semakin banyak ya, udah pasti makan waktu. Lalu untuk kedepannya sendiri nih Kampung Batik, apa sih yang ingin dilakukan nih Pak? Ya kita pengen terus menjadi bagian lah ya, artinya kita terus pengen mengedukasi terutama masyarakat Tangerang bahwa batik itu
sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang sulit kok, bisa dipelajari. Terus kita ingin mengajak anak-anak muda itu untuk mulai terbiasa menggunakan batik. Mungkin nanti nongkrong ke depan pakai kain batik di mana sambil ngopi gitu ya. Jadi sesuatu yang lebih yang sudah biasa, justru ini harus kita galakkan ya. Istilahnya nanti akan menjadi satu kebiasaan yang positif gitu. Jangan batik ditinggal karena prosesnya batik ini sudah turun-temurun sudah ada di Indonesia kan gitu. Nah, kita pengen seperti itu. Karena biasanya batik itu ininya kondangan. Ya, kita mau merubah itu apa namanya persepsi anak-anak sekarang, terutama anak-anak sekarang ya. Bahwa jangan dulu batik itu bukan bajunya orang tua yang ini, bukan. Batik itu bisa trendy kok, bisa tampil lebih kasual kalau disesuaikan dengan kebutuhan, bisa sebenarnya kita menyesuaikan. Makanya banyak sekarang batik itu tampil dalam berbagai bentuk menyesuaikan dengan gaya dan tren masa sekarang itu. Ya, gitu. Apalagi sekarang ya banyak motif-motif baru ya Pak ya, terus trendy, lebih ikutin sekarang. Ya, terus akan terus berkembang. Harapan kita sih ya kita bisa menjadi nanti menjadi bagian itu dan anak-anak sekarang lebih senang lah membatik ya, supaya batik ini bisa terus lestari lah gitu. Nah biasanya Sanggar Batik Kembang Mayang ini suka ke acara-acara nggak di luarnya nih? Sering kita memang ada beberapa kadang-kadang undangan pameran ya di beberapa lokasi kita diundang, sudah mulai ya. Saya kedua juga nanti ibu-ibu di sini juga pengajar diminta mengajar di sekolah-sekolah. Ini kita jualan sudah banyak ya. Nanti ada di beberapa sekolah di Tangsel, ada beberapa sekolah yang di Jakarta Selatan. Ya alhamdulillah sudah mulai ya setelah vakum 3 tahun yang lalu pandemi. Ya sekarang aktivitas sudah mulai berjalan kembali, alhamdulillah. Lalu kalau misalnya masyarakat dari luar mau datang ke sini, itu bisa nggak sih Pak? Apakah mereka harus reservasi dulu atau menghubungi dulu nih untuk jadwal? Bisa saja, kalau memang sifatnya mereka mau belajar ya, karena kita tergantung juga nih, karena nanti kesiapan dari SDM yang ada kita juga terbatas. Kalau memang jauh-jauh mereka dan dalam memang agak banyak orangnya ya, boleh jauh-jauh hari nanti kita bisa menyiapkan tempat ya untuk belajar. Tapi kalau untuk berkunjung ya monggo, karena ini dibuka dari Senin sampai Jumat. Kita buka dari jam 10 sampai jam 4 sore ya, silakan kalau mau untuk berkunjung. Tapi untuk belajar memang harus reservasi dulu ya, karena ada jam-jamnya. Kita juga ada beberapa yang sudah kadang-kadang kita udah jadwal ngajar juga ya gitu di luar. Nah, kalau misalnya kesini mau beli batik juga boleh nih Pak? Boleh. Harganya berapa nih Pak? Kalau harga mungkin kita sih ukuran ini, kalau batik yang ini kita sih belum termasuk yang mahal ya, mungkin di antara 300-an sampai di 700-an ya, karena kita masih ini juga masih terjangkau lah. Kita harapkan nanti warga Tangerang itu bisa mampir kemari, bisa kenal lebih dekat lah, tahu proses batik, bisa ngelihat batiknya, bisa sambil belanja gitu kan ya, bisa sekali dapat ilmunya gitu ya kan, nah akan lebih menarik karena ini kan adanya di wilayah Kota Tangerang kan, mudah-mudahan gitu. Lalu harapannya dari Sanggar Batik ini untuk mungkin pemerintah ataupun mungkin orang Tangerang atau apa Pak? Kita pengen orang Tangerang lebih banyak lah ya, mungkin nanti mungkin banyak yang sudah ada yang tahu, tapi juga masih banyak juga yang belum tahu persis ada kampung batik di sini. Kita berharap masyarakat Tangerang khususnya lah ya, atau termasuk juga Tangerang Raya bisa datang kemari ya, untuk berwisata, melihat batik ya kan, belajar batik, nanti bahkan belajar batik ya gitu kan. Kedua, pemerintah kita sangat perlu sih sebenarnya dukungan pemerintah membantu bagaimana keberlangsungan ini ya, karena tugas pemerintah kan nanti untuk menyampaikan perpanjangan tangan kita ke pihak-pihak terkait gitu ya, karena banyak juga yang memang perlu mengedukasi, pelatihan membatik, itu kan sangat banyak. Mungkin untuk di sekolah-sekolah, di pegawai pemerintahan, itu sangat perlu ya ke depan. Nah itu mungkin harapan kita, semoga pemerintah bisa lebih inilah ya, merespon ya, memperhatikan kita lah ya, mudah-mudahan. Menyediakan fasilitas lagi ya Pak Insya ya. Amin ya kan, karena sudah jadi ini menarik ya kan, sudah jadi bagian ya mungkin salah satu ikon Kota Tangerang sebenarnya ini ya. Mungkin kalau kita lihat di ini suatu ikon, ya tinggal bagaimana nanti sustainable ini bisa berjalan. Tentunya kan butuh dukungan berbagai pihak ya.
karena kita juga nggak bisa jalan sendiri. Jadi pihak-pihak pemerintah dalam hal ini Pemkot Tangerang juga harus mendukung. Bahkan nanti karena pihak-pihak swasta juga sudah mulai menarik untuk datang kemari untuk bekerja sama dengan kita. Nah, kita harapkan pemerintah Kota Tangerang jangan sampai ketinggalan gitulah ya. Ya. Lalu Oke. kalau untuk Sanggar sendiri, tadi aku lupa nanya nih, ini diresmikan tahun berapa nih Pak? Sanggar ini sekitar 2019-an lah ya, karena memang setelah kampung baru sanggar dan kita tadinya memang masih kecil ya, kita masih memakai posyandu di depan, tapi alhamdulillah perjuangan juga ibu-ibu di sini, terus semangatnya, terus respon dari luar cukup banyak ya. Di medsos ya kita akhirnya dilirik dibangunkan oleh pemerintah pusat untuk bangunan saat ini kita punya sanggar ya, ini yang berdiri sudah mungkin baru ya setahun lebih lah ya. Nah, alhamdulillah sudah ada ya, kita bisa sekarang untuk mengadakan kegiatan di sini ya, alhamdulillah sudah berjalan, sudah ada respon lah positif ya. Baik Pak, kalau misalnya orang Tangerang nih mau ngajak edukasi untuk keluarga atau mungkin sekolah ke sini, bisa menghubungi mana nih Pak? Media Bisa, sosialnya? ada media sosialnya udah ada, nanti kontak personnya ada di sana, saya juga bisa, di sana ada Bu Farah, ada kontak personnya, ada Bu Evi. Nah, nanti kita akan bantu ya, informasi yang dibutuhkan kira seperti apa. Silakan wisata kemari, kita senang banget supaya batik ini bisa terus dikenal ya. Prosesnya, edukasinya itu bisa terus maksimal gitu. Mudah-mudahan. Silakan. Nama IG-nya apa Pak? IG-nya Batik Kembang Mayang. Batik Kembang Iya, Mayang. iya. Bisa aja langsung dicek di Instagram. Siap, silakan. Pak, Ya, Baik, boleh. Pak, boleh berikan closing statement nih Pak, boleh ajakan, terus juga boleh informasi ataupun yang ingin disampaikan untuk orang Tangerang. Oh ya, bagi warga Tangerang, ayo dong datang ke Kampung Batik Kembang Mayang, wisata edukasi, belajar batik, mengenal batik, proses batik lebih dekat dan membanggakan Kota Tangerang. Kita tunggu kehadiran warga Kota Tangerang. Nah, baik, terima kasih Pak. Nih Ya. lokasinya di mana nih Pak? Lokasinya di Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan. Tangerang ya Tangerang Pak ya. pastinya. Oke, bisa langsung aja dicek di Google juga Google, udah ada ya sudah Pak ada, ya. silakan. Jadi bisa langsung ikutin maps juga nih. Wah, Pak Zul terima kasih Sama-sama, banyak ya udah memberikan terima informasi kasih, untuk ya. Botang dan juga untuk orang Tangerang. Ya, Semoga orang Tangerang. nanti banyak nih kaum muda atau milenials yang Pasti, semakin mengembangkan pastinya. batik dan belajar di sini Amin, juga. amin. Terima kasih ya Pak Zul, Sama-sama, sehat-sehat selalu sama untuk Amin. semua pengrajinnya juga. Sama-sama, terima kasih. Mungkin segitu aja yang bisa Botang bagikan kali ini. Sampai jumpa dengan kesempatan orang Tangerang. Bye-bye.